Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ide dengan NIM B10312010998. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis laba kotor pada perusahaan PT Kimia Farma Tbk tahun 2020 dan tahun 2021. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil perusahaan pada Kimia Farma. Kimia Farma adalah perusahaan lain dari kebijakan pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia dan merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun 1817. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik dan nama perusahaan disesuaikan menjadi PT Kimia Farma Persero Tbk. Berdasarkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terjadi perubahan nama perusahaan yang semula PT Kimia Farma Persero Tbk menjadi PT Kimia Farma Tbk, efektif pertanggal 28 Februari 2020. Saat ini Kimia Farma telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Kimia Farma didukung oleh beberapa entitas anak sebagai pilar bisnis perseroan, yaitu yang pertama ada PT Kimia Farma Apotek yang bergerak dalam kegiatan usaha retail farmasi dan layanan kesehatan. Terus ada PT Kimia Farma Trading dan Distribution yang bergerak dalam kegiatan usaha distribusi dan perdagangan produk kesehatan. PT Sinkona Indonesia Lestari yang bergerak dalam manufaktur dan pemasaran kina dan minyak atsiri beserta turunan produk yang dihasilkan. PT Kimia Farma Sungun Pharmacopeia yang merupakan joint venture antara perseroan dengan Sungun Pharmacopeia yang bergerak dalam manufaktur dan pemasaran bahan baku dan bahan aktif farmasi, serta Kimia Farma Dawako yang bergerak dalam kegiatan usaha retail dan distribusi farmasi di Arab Saudi, dan PT Papros Tbk sebagai manufaktur dan pemasaran produk farmasi. Selanjutnya ada analisis laba kotor pada PT Kimia Farma tahun 2020 dan tahun 2021. Dalam praktiknya, laba yang diperoleh perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu laba kotor, yang artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya menjadi beban perusahaan, dan laba bersih, merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu. Penyebab besar kecilnya perolehan laba kotor yang didapat setiap periode perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Ini penting guna mengetahui dan memahami penyebab terjadinya perolehan laba kotor tersebut. Kemudian guna memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan ke depan. Analisis ini disebut analisis laba kotor. Secara umum, analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode serta sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara dua atau lebih periode. Dalam menganalisis laba kotor, pasti ada manfaatnya. Yang pertama itu sebagai alat pertimbangan para investor, yang kedua sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode, dan yang ketiga sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba kotor sebelumnya. Selanjutnya ada laporan perubahan laba kotor pada PT Kimia Farma Tbk tahun 2020 dan 2021. Yang pertama ada penjualan bersih di tahun 2020 sebesar 10 miliar 6.173.023 rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 2 miliar 851 juta 453.570 rupiah. Menjadi 12 miliar 857 juta 626.563 rupiah. Dan harga pokok penjualan di tahun 2020 sebesar 6 miliar 349 juta 41.832 rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 2 miliar 112 juta 299.662 rupiah menjadi 8 miliar 461 juta 341.494 rupiah. Dan laba kotor di tahun 2020 sebesar 3 miliar 657 juta 131.191 rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 739 juta 153.908 rupiah menjadi di tahun 2001 menjadi 4 miliar 396 juta 285.099 rupiah. Dari analisis ini dapat diketahui perubahan laba kotor disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada perubahan penjualan yang disebabkan oleh perubahan harga jual, yang artinya harga jual yang dianggarkan dengan harga jual pada periode sebelumnya, dan perubahan kuantitas penjualan yang artinya perubahan jumlah barang yang dijual dari jumlah yang dianggarkan dengan jumlah periode sebelumnya.
Dan yang kedua ada perubahan harga pokok penjualan yang disebabkan oleh berubahnya harga pokok per unit atau perubahan kuantitas harga pokok. Perubahan harga pokok penjualan artinya perubahan harga pokok penjualan dari yang dianggarkan dengan harga pokok penjualan pada periode sebelumnya. Perubahan ini mungkin disebabkan karena adanya kenaikan atau penurunan harga bahan baku atau akibat kenaikan dari biaya-biaya yang dibebankan dari sebelumnya. Dari kenaikan laba kotor ini berarti kinerja manajemen sangat baik dalam menentukan penjualan. Ini juga bisa menentukan kebijakan manajemen ke depannya. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode, serta sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara dua atau lebih periode. Kimia Farma adalah perusahaan yang lahir dari kebijakan pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia dan merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun 1817. Setelah menganalisis laba kotor pada perusahaan PT Kimia Farma Tbk, kita dapat mengetahui penjualan HPP serta laba kotor dari perusahaan tersebut. Dapat dilihat terjadi kenaikan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini dapat menilai kinerja manajemen yang baik dalam menentukan faktor penjualan yaitu harga jual serta jumlah barang yang dijual dan faktor harga pokok penjualan yaitu harga pokok rata-rata serta jumlah barang yang dijual. Dengan analisis ini, para manajemen dapat menentukan kebijakan ke depannya serta dapat mengevaluasi kesalahan apa yang bisa terjadi. Ini juga dapat menjadi pertimbangan para investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Sekian hasil analisis laba kotor pada perusahaan PT Kimia Farma Tbk tahun 2020 dan tahun 2021. Sekian dari saya, mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.